Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Allah akan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan di dalam kehidupan kita. Saudara rindu mengalami di dalam hidup saudara, di mana Tuhan mewujudkan, mengerjakan lebih dari apa yang saudara pikirkan dan doakan dalam hidup saudara? Saya percaya setiap kita rindu akan hal itu saudara. Allah mengerjakan mujizat di tengah-tengah pekerjaan kita, bisnis kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Allah melakukan perkara besar lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan sebenarnya saudara, Allah rindu mengerjakannya. Dia rindu menyatakan kuasanya lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar di mana Allah mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Siapkan hati dan pikiran saudara, biarlah hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan, sehingga renungan firman Tuhan ini akan menjadi renungan bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara dengan bersemangat di sepanjang hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu
hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah itu sanggup melakukan lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang pernah didengar, lebih dari apa yang pernah timbul dalam hati. Allah sanggup menyediakan. Saudara, saya sangat bersemangat dengan firman Tuhan ini, bahwa di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, apapun yang menjadi bagian kita masing-masing hari ini, dalam dunia apapun kita terlibat. Misalnya saudara dalam dunia bisnis, saya dalam dunia pelayanan, pekerjaan Tuhan. Ada yang di dalam dunia usaha atau apapun itu, saudara. Hari ini saya mau menyadarkan setiap kita bahwa Allah bisa mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, Allah sanggup mengerjakannya. Saya mengalami itu di dalam diri saya, saudara, dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya, di mana saya merintis ke desa tempat hari ini saya melayani, di mana pada waktu itu ketika saya terjun ke dalam pelayanan, desa ini adalah desa yang bisa dibilang mengalami begitu banyak masalah dan problem. Ada masalah narkoba, ada masalah premanisme. Bahkan ketika saya datang, saudara, sedang perang waktu itu. Ada begitu banyak masalah sosial. Ada perdukunan yang begitu kuat juga di sini. Sehingga pada waktu itu saya ingat ketika saya mau datang ke sini untuk merintis, saudara, ada seorang ketua STT yang berkata bahwa dulu dia pernah mengutus beberapa mahasiswa ke desa ini, saudara. Tetapi mahasiswa itu kemudian menyerah. Kenapa? Karena ada serangan dari kuasa kegelapan. Itu menurut cerita mereka, saudara. Dan ketika saya datang ke sini, memang begitu berat situasinya. Sampai-sampai ada pemikiran dalam pemikiran saya waktu itu bahwa mungkinkah gereja akan bisa berdiri di sini? Mungkinkah ada jiwa yang bisa dibenangkan kalau begini situasinya? Pada waktu itu semuanya seperti mustahil, saudara. Sepertinya tidak mungkin. Tetapi saya melihat lebih dari apa yang saya pikirkan, lebih dari apa yang saya doakan. Bahkan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ternyata Allah sanggup kerjakan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ratusan jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Semenjak gereja ini dirintis, saudara, sampai hari ini, dan gereja ini telah menjadi berkat bagi daerah ini. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan dulu hari ini terjadi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, dalam bidang saudara masing-masing, dalam dunia saudara masing-masing, dalam bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, hari ini saya mau menegaskan bahwa Allah sanggup mengerjakan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Karena sekali lagi, ayat yang ke-9 tadi dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah. Allah mengerjakannya, Allah mewujudkannya. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, Allah sanggup mengerjakan. Wow, saudara, dalam bisnis saudara, Allah sanggup mengerjakan perkara besar sehingga lebih dari apa yang saudara rencanakan, lebih dari apa yang saudara pikirkan, itu bisa terjadi. Di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, semuanya Allah bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. Tetapi pertanyaannya berikutnya, yang saya rindu kita renungkan bersama hari ini, saudara, adalah kepada siapa Tuhan akan mengerjakannya? Siapa yang akan mengalami Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang dia pikirkan dan doakan? Supaya kita terapkan dalam hidup kita, saudara, untuk kita mengalami lebih dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Sekali lagi ayat 9 tadi dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kepada siapa Tuhan akan mengerjakan perkara besar tadi, saudara? Kepada orang yang hidup mengasihi Tuhan. Kepada siapa Tuhan akan mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan? Kepada orang yang hidup mengasihi Tuhan. Jadi saat ini kalau kita rindu melihat perkara ke perkara besar, maka yang harus kita lihat adalah ke dalam diri kita. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku hidup mengasihi Tuhan hari ini? Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, saudara, maka kita akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya sudah melihat, saudara, di tengah-tengah jemaat yang saya layani, orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan itu berbeda. Kalau kita bayangkan dulu kehidupan mereka, kita lihat dulu cerita kehidupan mereka dan dilihat sekarang, maka kita akan geleng-geleng kepala. Luar biasa Tuhan berkarya. Luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apa yang ada hari ini, ketika saudara bandingkan nanti ke depan, maka saudara akan geleng-geleng kepala melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan beberapa tahun ke depan jika hari ini saudara hidup mengasihi Tuhan. Karena kalau saudara berbisnis dengan hidup mengasihi Tuhan, bisnis saudara di depan akan menjadi bisnis yang saudara sendiri akan terheran-heran. Lebih dari apa yang saudara pikirkan, Tuhan sanggup lakukan. Pekerjaan saudara, usaha saudara dalam bidang apapun itu, kalau saudara ada di sana dengan hidup mengasihi Tuhan, maka dengar saudara, lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara pikirkan, Allah akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan, saudara? Hiduplah mengasihi Tuhan. Buktikanlah bahwa kita mengasihi Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Apa buktinya kita hidup mengasihi Tuhan? Kita hidup beribadah kepada Tuhan. Itu satu bukti mengasihi Tuhan. Kita hidup menuruti firman Tuhan. Itu satu bukti kita mengasihi Tuhan. Kita hidup jadi saksi. Itu juga bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi mari kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, mulai ayat 2, ayat 10, di sana dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain dari roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan kemudian saudara, seterusnya sampai ayat yang ke-14, di sana ditegaskan bahwa orang yang akan mengalami perkara besar adalah orang yang sadar bahwa ada roh Allah dalam dirinya, dan kemudian dia hidup dalam pimpinan roh Allah itu. Dia hidup seturut dengan tuntunan roh Allah itu. Jadi yang kedua, untuk kita mengalami perkara besar adalah kita harus hidup dalam tuntunan roh Allah. Sadarkah saudara bahwa sebagai orang percaya roh Allah ada dalam diri saudara? Kalau saudara tidak sadar, hari ini saya mau menegaskan, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara sudah memiliki roh Allah ada di dalam diri saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya selanjutnya, sudahkah saudara hidup dalam pimpinan roh Allah yang ada dalam diri saudara? Kalau belum, saudara, maka hari ini saya menegaskan kepada saudara, mari hidup dalam tuntunan roh Allah. Mari hidup dipimpin oleh roh Allah, maka roh Allah akan menuntun kita kepada perkara-perkara besar, untuk kita mengalami hal-hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, Allah sanggup kerjakan, Allah sanggup lakukan ketika kita hidup dalam tuntunan rohnya. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam pimpinan dan tuntunan roh Allah. Melangkahlah hari demi hari dalam tuntunan roh Allah. Kerjakan bisnis saudara, kerjakan pekerjaan saudara dalam pimpinan roh Allah. Kemudian saudara, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami perkara besar? Allah kerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan.
Di ayat yang ke-15 dikatakan di sana, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga, saudara, yang ditegaskan di sini adalah bahwa memiliki pikiran Kristus. Untuk mengalami Allah mengerjakan lebih dari apa yang kita lihat dan dengar, lebih dari apa yang dipikirkan dan didoakan, adalah ketika kita melangkah menjalani hidup kita berdasarkan pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus, saudara? Menaati kehendak Tuhan, menaati kehendak Bapa, memuliakan Bapa. Hanya itu pikiran Kristus. Jadi kemuliaan bagi Bapa, hanya itu yang paling utama pikiran Kristus. Jadi saudara, kita jalani hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Allah akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Ketika hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita jadi saksi, dan kemudian orang-orang lain melihat, dan akhirnya mereka pun datang kepada Tuhan. Dengar saudara, orang-orang yang hidupnya seperti itu akan mengalami perkara besar di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa Allah rindu melakukan perkara besar dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, hiduplah mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhanlah yang akan mengalami perkara besar. Yang kedua, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, hiduplah berdasarkan pikiran-pikiran Kristus, di mana semuanya hanya untuk kemuliaan Bapa. Jika ketiga hal itu kita alami dalam hidup kita, saudara, maka Allah akan membawa kita kepada perkara-perkara besar yang akan Dia kerjakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Mari laksanakan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan ini, dengan merindukan Allah akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Sekali lagi sebelum kita berdoa, buat komitmen. Kami mau hidup mengasihi Tuhan. Kami mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami mau hidup berdasarkan pikiran Kristus. Maka kita akan menyaksikan perkara besar Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan, saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau.
Karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu,
dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anakmu, Tuhan ulurkan tanganmu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anakmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anakmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anakmu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tanganmu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu. Jadikan keluarga-keluarga anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anakmu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anakmu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anakmu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anakmu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini.
Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik, saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini, saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan, saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.